Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Putra Al-Bukhari. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0546799146. Di sini saya akan membuat video untuk tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu disuruh membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode dengan kasus yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A akan mendapatkan gaji 5 juta, kemudian golongan B 6.500.000 dan juga golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Kemudian jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Kemudian jika 3 jam, maka 34% dari gaji pokok. Lalu jika 4 jam, maka 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari 5 jam, maka 38% dari gaji pokok. Kemudian inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Lalu output yang dihasilkan yaitu gaji golongan plus gaji lembur sama dengan jumlah penghasilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian pseudocode-nya. Nah, yang pertama yaitu mulai atau start, lalu langkah selanjutnya menginputkan golongan, kemudian juga menginputkan jam lembur. Lalu di sini melakukan pengecekan jika golongan A, maka memberikan nilai gaji pokok 5 juta. Kemudian jika golongan B, maka akan memberikan nilai gaji pokok 6.500.000. Lalu jika golongan C, maka akan memberikan gaji pokok 9.500.000. Kemudian jika tidak ada golongan yang valid, atau misalnya menginputkan D atau E atau seterusnya, maka akan mencetak golongan tidak valid. Kemudian program akan berhenti, stop. Lalu di sini selanjutnya melakukan pengecekan untuk jam lembur. Jika jam lembur 1 jam, maka menyimpan nilai lembur 0,30 atau 30% dikali gaji pokok untuk mencari atau menemukan nilai gaji lembur yang dimana 30% dari gaji pokok. Kemudian jika jam lembur 2 jam, maka lemburnya 0,32 dikali gaji pokok. Kemudian jika jam lembur 3 jam, maka lembur sama dengan 34% dari gaji pokok. Kemudian jika jam lembur 4 jam, maka 36% dari gaji pokok. Lalu jika jam lemburnya lebih dari 5, maka 38% dikali gaji pokok. Lalu pengecekan berhenti, atau di sini jika tidak ada lembur yang ada di sini, misalnya lemburnya kurang dari 1 jam, maka lembur sama dengan 0. Kemudian end if atau pengecekan selesai. Lalu langkah selanjutnya yaitu total gaji sama dengan gaji pokok plus lembur. Kemudian mencetak output total gaji dan selesai. Itu adalah penjelasan mengenai pseudocode. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian flowchart. Kita awali dengan mulai, lalu menginputkan golongan dan juga menginputkan jam lembur. Kemudian melakukan pengecekan apakah ini golongan A. Lalu jika ya, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Jika tidak, maka akan lanjut ke golongan B. Nah, di sini jika ya, maka gaji pokok 6.500.000. Kemudian jika tidak, maka ke golongan C. Apakah ini golongan C? Maka jika ya, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Nah, kemudian di sini jika tidak, maka output golongan tidak ada. Kemudian program akan berhenti, selesai. Kemudian di sini kita lanjutkan
jika pengecekan ya, kita tarik di sini langsung ke pengecekan jam lembur. Apakah 1 jam? Maka jika ya, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,30 atau 30%. Kemudian jika tidak, maka lanjut ke pengecekan selanjutnya yaitu 2 jam. Apakah ya? Jika ya, maka gaji pokok kali 0,32. Kemudian jika tidak, maka melanjutkan pengecekan ke selanjutnya yaitu 3 jam. Apakah jam lemburnya 3 jam? Jika ya, maka gaji pokok dikali 0,34. Kemudian jika tidak, maka melakukan pengecekan lagi apakah jam lembur 4 jam. Jika ya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,36. Kemudian jika tidak, melakukan pengecekan lagi jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam. Jika ya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,38. Jika tidak atau tidak ada gaji lembur, misalnya kurang dari 1 jam, maka gaji lembur sama dengan 0. Kemudian di sini kita tarik ke proses yaitu penjumlahan total gaji, di mana di sini total gaji sama dengan gaji lembur ditambah gaji pokok. Kemudian melakukan output yaitu total gaji dan program selesai. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.